saat Pijar TV. Saat ini saya sudah bersama Pak Rustanto Basuki, salah satu tim apostolik dari Pesat, dan beliau adalah seorang yang membangun jejaring dengan interdenominasi gereja. Apa kabar Pak? Baik, baik. Pak, begini Pak, Bapak kan bergerak dalam bidang pendidikan nih. Kenapa Pesat itu lebih fokus kepada pendidikan pedesaan? Ya. Desa itu merupakan sebuah sesuatu yang sangat baik, ya, karena kita melihat bahwa jika kita membangun lewat desa itu ada banyak hal yang kita bisa dapatkan, karena melihat bahwa para pemimpin itu muncul dari desa, orang desa. Jadi sisi yang lain bahwa anak desa ini perlu dimunculkan, karena potensi desa ini kalau tidak dimunculkan, kapan kita akan bisa merasakan desa itu sejahtera, desa itu menjadi sebuah desa yang bahagia dan sebagainya, ya. Banyak hal yang kita bisa gali dari situ. Maka anak desa ini merupakan, kalau kita bisa gali bahwa belum tentu dikatakan, biasanya orang mengatakan bahwa desa itu semacam kayak disingkirkan gitu ya, kayak tidak terhitung, ya. Padahal jika kita akan bisa menggali lebih banyak bahwa tidak kalah dengan potensi kota, ya, itu salah satunya. Ya, seperti yang Bapak bilang kan, pasti dalam membangun pendidikan itu pasti harus melibatkan organisasi atau gereja bahkan masyarakat yang ada di tempat tersebut. Khusus Bapak berbicara tentang interdominasi gereja nih. Apa sih yang Bapak lakukan supaya gereja-gereja ini mau terlibat, ikut terlibat dalam pelayanan pendidikan ini? Ya, yang pertama adalah langkah yang pertama adalah saya mencoba untuk dalam membangun relasi, ya. Membangun relasi ini memang tidak mudah. Jadi ada tantangan, ya, tantangannya juga banyak. Hal yang pertama adalah kami menawarkan ada program pendampingan, kayak pelatihan guru taman kanak-kanak di desa-desa, ya. Lalu sisi yang lain kita buat seminar hamba-hamba Tuhan desa, ya. Seminar ini ada seminar keluarga, lalu ada seminar pemberdayaan, ya, kaitan dengan pemuda, gitu ya. Nah, itulah cara-cara kita coba untuk mendekati, lalu kita coba untuk memahamkan bahwa membangun sebuah jaringan relasi di desa ini penting. Jika ini akan terjadi, maka jaringan ini memperkuat atau istilahnya merubah juga sebuah image, ya. Image supaya tidak terkotak-kotak denominasinya. Dan ini penting sekali. Memang tidak mudah, biasanya ada gap, ya, sedikit sih ada gap, ini itu apa dan sebagainya. Tetapi ya sama-samalah kita pendekatan dengan kerendahan hati, lalu pemahaman bagaimana ini ada sebuah masalah kita tidak bisa tangani sendiri, gitu ya. Perlu ada kerjasama. Nah, dalam proses kita memahamkan itu, lalu gereja-gereja mulai pendekatan dengan kami, lalu mulai paham, disitulah kita bisa enak, ya, secure. Jadi betul-betul tidak ada batas, tidak ada rasa keraguan untuk bagaimana kita bisa sama-sama mengangkat bahwa program ini bukan program kami sendiri, yang bukan kita milik sendiri. Ini program bersama, gitu ya. Sehingga nantinya akan dinikmati oleh bersama-sama. Ya, inilah sebuah kekuatan, jaringan kekuatan yang harus dibangun terus-menerus dari desa sampai ke kecamatan dan kabupaten, bahkan bisa provinsi. Ini sangat penting sekali. Iya Pak, tadi Bapak sempat singgung soal tantangan dalam membangun jaringan dengan banyak sekali interdenominasi gereja. Apa yang Bapak lakukan supaya batas-batas ini, maaf saya harus bilang ini, triknya nih Pak, supaya batas-batas ini bisa orang bilang jebol, supaya gereja benar-benar bahwa ini pelayanan kita bersama. Hal yang pertama kami coba untuk lakukan adalah saya pendekatan person by person, ya. Jadi pribadi ke pribadi hamba Tuhannya, lalu
kalau pribadi ke pribadi ini sudah mulai memahami, tahu dengan kita, sudah betul-betul kita bisa merasa jadi sahabat gitu, ya. Baru disitulah kami memulai mengumpulkan beberapa orang, ya. Lalu kita tambah lagi, lalu kita buat program bersama, ya. Misalnya seperti seminar keluarga gitu, konsepnya kita sudah tahu, mereka sudah tidak ada rasa keraguan. Ya, tidak ada rasa keraguan. Nah, itulah mulai dari situ memahami, bahkan juga sampai diberi kesempatan untuk kita bisa melayani di gereja-gereja itu. Nah, kesempatan waktu kita melayani di gereja-gereja itulah kita juga terus mengumandangkan yang namanya interdenominasi. Ya, nah disinilah ada sebuah kekuatan yang terjadi, tidak ada rasa ragu-ragu lagi. Ya, itu yang kami lakukan. Mungkin Bapak ingin berbagi pesan kepada setiap pemimpin gereja, bahkan pemirsa Pijar TV yang ada di rumah, supaya mereka punya hati yang sama dengan apa yang Bapak kerjakan, pelayanan Bapak kerjakan, supaya pelayanan ini terus berkembang, bahkan lebih maju untuk, boleh saya bilang, Indonesia yang lebih baik, Pak. Ya. Kita melihat saudara kasih dalam Tuhan, hamba-hamba diberkati Tuhan, hamba Tuhan yang diberkati di desa-desa, bahkan juga di mana di saat ini bahwa kami jangan merasa ragu atau jangan merasa ada sesuatu yang harus ditutup-tutupi, bahwa kita perlu mempersiapkan generasi sejak dini di desa, ya, sejak dini di desa. Mengapa desa? Desa itu merupakan sebuah area potensi yang sangat luar biasa. Nah, program ini bukan program hanya milik kami sendiri, tetapi ini sebuah program yang kebersamaan, butuh dukungan, butuh kebersamaan, butuh saling menopang satu dengan yang lain, sehingga hasil dari semuanya itu adalah inilah hasil yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan yang terbaik. Ya. Jadi kembali lagi, mari Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani di desa-desa, dimanapun juga, mari kita akan kerjasama, mari kita akan lihat pemimpin masa depan, pemimpin yang dipakai Tuhan, pemimpin yang luar biasa yang dapat memberkati desa-desa. Amin. Terima kasih Pak Rustanto, Tuhan Yesus memberkati. Kepada saudara setiap pemirsa Pijar TV, biarlah apa yang sudah kami diskusikan pada saat ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam terang bagi Indonesia.